Shalom adik-adik semuanya di rumah. Bertemu lagi dalam Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Penebus. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, siapkan hati kalian. Coba persiapkan sikap kalian yang terbaik untuk kalian mengikuti Sekolah Minggu Online. Nah, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan kalian, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti Sekolah Minggu Online. Tuhan urapi kami, Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik semuanya di rumah. Yang sudah siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Ayo Kak Inggar undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kalau kita beserta dengan Yesus, maka Tuhan akan menyertai kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Adik-adik semangat lagi ya, kita memuji Tuhan lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bersama kita, baik dalam suka maupun duka. Yesus adalah sahabat kita dan juga Tuhan kita. Mari kita siapkan adik-adik, untuk sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita dan Tuhan kita. Mari naikkan pujian ini. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku.
Adik-adik, mari kita sama-sama bersyukur. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami semua. Kau memberikan sukacita lewat puji-pujian yang telah kami naikkan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau buka hati kami sehingga firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Senang Ibu bisa menjumpai kalian lagi di hari ini di sekolah minggu online. Puji Tuhan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semua katakan puji Tuhan, luar biasa baik ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Nah anak-anak masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Tentunya masih ingat ya, jangan ada yang lupa. Coba siapa yang ingat, angkat tangan, coba jawab. Siapa? Gideon, betul sekali. Gideon, bagaimana Tuhan menyertai Gideon dan menyertai bangsa Israel bebas dari penjajahan bangsa Midian. Nah anak-anak, Gideon itu artinya apa ya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan semuanya. Ada yang tahu? Oh iya, Gideon artinya penebang pohon. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian Gideon diubah namanya oleh ayahnya menjadi Yerubbaal. Apa itu Yerubbaal? Artinya adalah penakluk Baal. Karena apa? Karena Tuhan mengutus Gideon untuk menghancurkan Baal-Baal yang sudah dibangun. Karena Tuhan mau bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan
menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Gideon Tuhan sudah utus untuk menghancurkan Baal di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu itu Gideon mengatakan, "Aku takut Tuhan, sukuku yang paling kecil, aku takut." Tetapi anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Waktu itu bangsa Israel sangatlah menderita. Mereka hasil panennya dirampas, mereka harus tinggal di pengungsian, di gunung-gunung, mereka harus bersembunyi. Ya, mereka sangat takut, mereka hidup dalam ketakutan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Demikian juga anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga sudah membebaskan hidup kita dari segala dosa. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan adalah penebus kita. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, waktu itu Gideon merasa kecil, merasa takut, dan Tuhan berkata, "Jangan takut Gideon, sebab aku menyertai engkau." Nah, anak-anak, super kebenaran hari ini adalah aku berhasil melakukan kehendak Tuhan. Gideon berhasil melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai Gideon. Mungkin anak-anak berpikir, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Tetapi percaya anak-anak bahwa bersama Tuhan, anak-anak bisa melakukannya karena Tuhan sudah berjanji memberikan kemenangan buat kita semuanya. Ya, anak-anak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Siapa yang percaya angkat tangannya? Iya, semuanya percaya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, kita akan baca dulu ya super ayat kita. Teman kita Kansa akan membacakan buat kalian semuanya. Yuk kita dengarkan sama-sama, dan jangan lupa ambil Alkitab kalian, buka Alkitab kalian, dan baca super ayat hari ini. Hai teman-teman, namaku Kansa. Aku mau membacakan ayat emas hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Amin. Nah, anak-anak, tadi teman kita Kansa sudah membacakan super ayat kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9a. Apa anak-anak? 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9a. Bunyi firman Tuhan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat firman Tuhan. Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Waktu itu Gideon merasa lemah. "Sukuku paling kecil ya Tuhan, kami tidak mampu." Tetapi justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja atas Gideon. Kuasa Tuhan bekerja atas bangsa Israel. Tuhan menyertai mereka. Anak-anakku, Tuhan Yesus juga sudah menolong anak-anak semuanya. Saya percaya bahwa kalian semuanya sudah pernah ya ditolong oleh Tuhan. Bahkan terus menerus Tuhan sudah menolong anak-anak ya. Iya, siapa yang pernah ditolong Tuhan sembuh dari sakit? Coba angkat tangan. Oh iya, saya Bu, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Waktu itu saya
panas misalnya, terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjamah dan aku sembuh ya. Puji Tuhan anak-anak, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan pekerjaan yang besar. Waktu itu anak-anak masih ingat firman Tuhan, ada seorang yang lumpuh tidak bisa berjalan. Tuhan menjamah, akhirnya bisa berjalan. Kemudian ada yang buta, tidak bisa melihat. Tuhan menjamah, akhirnya yang buta bisa melihat. Ada yang bisu, tidak bisa berbicara. Tuhan menjamah, akhirnya bisa berbicara. Mujizat Tuhan kerjakan. Tuhan membebaskan dari segala kesengsaraan. Demikian juga anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, waktu itu Gideon melepaskan bangsa Israel dari kesengsaraan, yang mana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi Tuhan memakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Demikian juga anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sanggup juga membebaskan kita. Yang sakit, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Yang susah, Tuhan Yesus sanggup menghibur anak-anakku semuanya. Mungkin anak-anak saat ini dalam kesusahan, apa yang kalian hadapi? Percaya, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus sanggup bekerja. Karena apa anak-anak? Ingat super ayat kita tadi, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja apa anak-anak? Sempurna, luar biasa. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu bekerja sempurna di dalam hidup kita anak-anak. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia bukan hanya membebaskan kesengsaraan kita, tetapi Dia juga mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengampuni segala dosa-dosa anak-anak, dosa ibu, dosa kita semuanya. Lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan sudah membebaskan kita ya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus anak-anak. Kesimpulan dari cerita beberapa minggu pertama, kedua, ketiga ini tentang Gideon, bagaimana Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Dan anak-anakku percaya bahwa saat ini juga Tuhan pasti membuat anak-anak berhasil. Berhasil dalam studi anak-anak, dalam sekolah anak-anak, dalam ujian, dalam ulangan, dalam apapun juga disertai oleh Tuhan. Tuhan membuat berhasil ya anak-anakku. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Jangan lupa sumber kebenaran kita bahwa Tuhan membuat aku berhasil melakukan kehendak Tuhan, dan super ayat kita bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Kak Dwi akan mengajak adik-adik untuk kita membuat aktivitas tentang Gideon. Apa adik-adik masih ingat tentang Gideon? Apa aja yang dipakai Gideon untuk mengalahkan bangsa Median? Ya betul, ada sangkakala, obor, dan juga buyung. Nah, kali ini Kak Dwi akan membuat aktivitas salah satu perlengkapan dari Gideon, yaitu obor. Nah, adik-adik siapa yang mau membuat aktivitas? Kita siapkan alat-alat yang ada di rumah, seperti kertas warna-warni. Adik-adik bisa membuat warna-warna api seperti warna merah, orange ataupun kuning. Di sini Kak Dwi hanya punya warna merah ya, dan gunting serta lem. Yuk kita akan mulai. Pertama-tama gulung kertasnya ya.
Ya adik-adik, ini obor yang salah satu pelengkapan dari Gideon. Selamat mencoba. Halo adik-adik, jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Penebus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bagian Kak Nona untuk kuis. Nah, siapa yang tadi mendengarkan dengan baik-baik, mendengarkan dengan teliti, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Nona. Sudah siap adik-adik? Ya, yuk sekarang ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa super kebenaran kita hari ini? Kak Nona ulangi, apa super kebenaran kita hari ini? Ayo, cepet ketik. Benar sekali, aku berhasil melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu dia super kebenaran kita hari ini. Pertanyaan kedua, adik-adik tadi sudah mendengarkan super ayat yang dibacakan oleh teman adik-adik yang bernama Kansa. Nah, super ayat kita ini terdapat di mana? Ayo, ada yang tahu? Cepat-cepat. Ayo, super ayat kita hari ini ada di mana adik-adik? Benar sekali, di 2 Korintus 12 ayat 9a. Yeay! Sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga gampang banget. Siapa yang tahu apa arti nama Gideon? Ayo, apa arti nama Gideon? Artinya adalah penebang pohon. Yeay! Kesimpulan sekolah minggu kita hari ini adalah bahwa adik-adik pasti sanggup melakukan kehendak Tuhan asal kita percaya dan kita menerima karunia yang cukup dari Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk kami lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami semuanya. Pakai kami lebih lagi Tuhan untuk kami menjadi alat kebenaran-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan dimanapun kami berada, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan di mana kami berada ya Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan, jagai dan lindungi kami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan, hari Minggu pukul 4 sore. Jangan lupa adik-adik subscribe dan pencet tombol loncengnya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.